ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Bagaimana hari ini Pak Nar? Ya, alhamdulillah syukur baik. Apa kabar? Ya baik juga Pak. Jadi Pak Nar, mohon maaf jadi ganggu Bapak ini untuk memanggil Bapak kemarin sini dengan tujuan untuk mau kita bincang-bincangkan terkait dengan program Pak Nar pembelajaran untuk pra observasi besok untuk observasi di sekolah besok ini. Jadi hari ini saya mengajak panel untuk melakukan pra observasi terkait panel punya pembelajaran besok untuk kegiatan pasca observasi. Nah di sini panel sebelum saya lanjut di tujuan panel untuk persiapan besok ini, apakah panel siap untuk mau saya pra observasi hari ini panel? Ya, dengan senang hati saya siap untuk diobservasi sehingga kemungkinan ada punya timbal balik yang efeknya baik. Baik. Semoga besok itu panel punya kegiatan berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, harapan saya juga seperti itu Pak. Semoga besok itu Bapak bisa melakukan Bapak punya proses pembelajaran lancar dengan baik, aman dan tidak ada kendala, dan siswa juga bisa memahami Bapak punya metode-metode pembelajaran ketika besok mau dilaksanakan. Seperti itu ya panel ya. Kita sama-sama berharap. Nah di sini saya mulai dari apa tujuan Bapak melakukan pembelajaran untuk besok itu Pak. Tujuannya Bapak seperti apa Pak? Iya, sudah tentu semua guru punya harapan agar setiap proses pembelajaran dapat dipahami dan mudah untuk dimengerti oleh anak murid, siswa. Berarti Bapak sudah siap nih? Iya. Sudah siap. Harus siap. Iya. Harus siap. Baik. Jadi tujuan semua guru itu sama. Ya. Bagaimana sehingga mencapai suatu tujuan? Ya sudah tentu harus ada langkah-langkah persiapan. Iya. Nah, jadi sebelum kita mau melakukan suatu kegiatan di rumahnya, kita harus mempersiapkan segala macam bentuk pembelajaran, kesiapan pembelajaran. Baik, betul. RPP maksudnya. Iya. Ya. Rancangan pembelajaran di rumah itu kita harus siapkan. Ya, baik Pak Nar. Sehingga apa? Sehingga ketika sampai di sekolah, terutama mau menjalankan katoran punya aktivitas, itu katoran sudah tahu bahwa langkah apa yang harus katoran tempuh, sehingga jangan membingungkan katoran sendiri, terutama untuk siswa. Apalagi besok ini yang Bapak mau tampil ini kan menggunakan RPP berdiferensiasi nih, menggunakan KSC, berarti membutuhkan langkah-langkah yang begitu pas, membutuhkan suatu kesiapan yang sungguh, sehingga karena RPP ini kan baru, ya harus kita orang pelajari yang mendalam. Sudah lama Pak, sudah lama, cuma pengembangannya kita di sini baru menggunakan RPP berdiferensiasi karena kita baru proses penyesuaian dengan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita orang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, itu. Ya, baik. Nah, kemudian langkah-langkah ke depan untuk besok itu Pak, seperti apa yang Bapak mau jalankan? Ya, langkah-langkahnya pertama kita orang siapkan perangkat pembelajaran. Terus di dalam RPP ini kan sudah terperinci, mulai dari pendahuluan, inti, sampai ke penutup. Nah, ini langkah-langkah ini perlu kita pendalaman lebih baik lagi, sehingga dalam proses belajar kita dan siswa itu menikmati, nyaman, dan mendapat apa yang kita inginkan. Begitu. Saya juga berharap seperti itu. Mudah-mudahan besok ini ketika pasca observasi
panel bisa memberikan semuanya, dan anak-anak juga bisa memahami apa yang Bapak terapkan di sekolah, di kelas. Nah, yang kemudian Pak, yang terakhir, tadi kan tujuan sudah, langkah-langkahnya sudah, kemudian harapan panel untuk besok itu apa Pak? Ketika Bapak mau masuk untuk mau melakukan pasca observasi pembelajaran di kelas. Harapan saya pertama supaya dengan langkah kesiapan seperti ini saya sendiri tidak mendapat suatu kesulitan yang sungguh. Terus harapan saya juga lebih meningkatkan proses pembelajaran yang efektif, terus murid lebih mudah mengerti dan memahami apa yang katong belajar bersama. Baik, luar biasa Panah. Saya juga akan berharap seperti itu Panah. Semoga besok itu Bapak melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Mudah-mudahan RPP ini Bapak bisa melaksanakan dengan baik. Iya, insya Allah. Jadi hari ini saya cukup untuk mau menanyakan kepada Bapak terkait dengan proses kegiatan untuk besok ini Pak. Jadi hari ini baru pra observasi, nanti besok baru kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran Bapak di dalam kelas. Semoga menyenangkan. Harapan saya seperti itu Pak. Dengan senang hati saya siap untuk dikawal dengan program ini supaya ketika ada saya yang salah berarti saya juga bisa mempelajari. Jadi baik, kita sama-sama belajar Pak. Artinya saya juga butuh belajar dari Bapak. Artinya kita saling kolaborasi, sama-sama belajar mengetahui bagaimana proses pembelajaran besok yang Bapak nanti tampilkan di kelas. Oke Pak, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga besok kita berjumpa lagi Pak ya. Siap. Iya. Profit pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang. Assalamualaikum Panal, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Ini Panal, sesuai dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi di dalam kelas, tujuan beta hari ini saya akan melakukan observasi Bapak di mana Bapak telah melakukan proses pembelajaran yang ada di kelas tadi. Apakah saya boleh mengobservasi Bapak? Ya, dengan senang hati saya siap diobservasi, mengingat karena saya juga perlu kritik, perlu pendampingan orang lain. Ya, pengembangan saya ke depan itu dapat saya pelajari ketika ada kesalahan. Ya, kita mulai Bapak ya. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana setelah Bapak melalui proses pembelajaran barusan di dalam kelas tadi? Ya, proses pembelajaran saya di kelas itu sangat maksimal, mengingat karena saya telah menggunakan proses pembelajaran menggunakan RPP diferensiasi. RPP ini sangat baik bagi saya untuk dijalankan dalam proses pembelajaran. Apakah dalam pembelajaran Bapak sudah pembelajaran di kelas tadi Bapak sudah merencanakan sebelumnya Pak? Dari awalnya saya sudah merencanakan, karena segala sesuatu yang pemula perlu kita pelajari, kita teliti, sehingga ketika dalam pelaksanaannya kita tidak mengalami kesalahan, walaupun ada kesalahan tetapi tidak terlalu membuat kita bingung sendiri dalam masalah ini, karena awalnya kita sudah pelajari gitu.
kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan terhadap anak setelah melakukan pembelajaran di kelas? Saya harap dengan proses pembelajaran saya dapat meningkatkan kompetensi siswa dari sekarang sehingga ke depan siswa itu bisa lebih Kreatif begitu Pak ya? kreatif, bisa dapat menemukan ide-ide atau bisa dapat mereka mengikuti perkembangan yang ada pada dunia pendidikan. Oh iya Pak, luar biasa Pak. Nah, kemudian kira-kira dari kegiatan pembelajaran di kelas tadi Pak, apakah sudah membuat Bapak merasa puas atau bagaimana Pak? Saya merasa puas. Ya, kalau puas saya merasa puas. Namun ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki lagi dalam proses pembelajaran ini. Oh baik. Kalau bicara puas saya sudah mendapatkan itu. Oh, Bapak. Apa yang kira-kira kalau memangnya Bapak merasa puas, apa yang membuat Bapak merasa puas terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas? Yang membuat saya merasa puas karena berbagai macam produk-produk atau berbagai macam modul-modul, cara-cara penyampaian ini tidak menyulitkan saya. Dengan berbagai media-media atau fasilitas-fasilitas yang ada ini, walaupun tidak sepenuhnya saya lengkapi, tetapi sudah saya jalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, baik. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kepuasan Bapak pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan mau menanya lagi nih Bapak. Kira-kira selain kepuasan, apakah ada pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, kira-kira yang Bapak merasa itu tidak puas seperti apa Pak? Yang saya merasa tidak puas atau ya, ini berbagai macam karakter Oh iya, anak, anak ya. ya Pak ya. Berbagai macam karakter anak itu yang menjadi saya tidak puas dan mendapat suatu kesulitan. Terus jumlah siswa yang tidak sesuai dengan kapasitas kelas. Ini yang membuat saya tidak mendapat kesulitan dan tidak puas. Terus fasilitas juga kurang memadai. Gitu. Ya baik. Kira-kira mana yang membuat Bapak mengalami kesulitan penting dalam proses pembelajaran ini? Ya, kesulitannya itu tadi saya ulang bahwa dengan berbagai macam karakter anak yang berbeda-beda, ini membuat kita mendapat suatu kesulitan ya. Karena pada dasarnya pemikiran anak itu tidak sama. Jadi apa yang kita ajarkan tidak sepenuhnya semuanya mengerti. Oh baik. Oke Bapak mengalami kesulitannya di tingkat itu Pak ya? Ada kesulitan, tetapi kesulitan itu nanti lama kelamaan kita bisa dapat menyelesaikan dengan berbagai macam modul-modul atau hal-hal yang bisa kita tanyakan ke teman-teman atau pencari masalah yang bagaimana ya kita perlu dibahaslah di depan teman atau rekan-rekan sejauh itu. Baik. Nah, Bapak sudah menjawab semua sisi pertanyaan yang saya sudah lakukan nih. Ya. Nah, sekarang saya akan melakukan sisi pertanyaan yang terakhir. Semua kesulitan atau kepuasan dalam proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, harapan Bapak ke depan itu seperti apa Pak? Terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan, harapan ke depannya seperti apa? Ya, harapan ke depan saya selaku pribadi saya harus siapkan diri untuk bagaimana belajar dan siswa lebih berpotensi lagi untuk menyerap ilmu-ilmu yang
kami berikan itu dengan mudah ya, dengan begitu gampang. Jadi kami guru lagi ke depan harus betul-betul menambah lagi pemahaman, mempelajari lagi batasan-batasan ilmu yang kita belum miliki. Oh, ya. Mudah-mudahan ke depan harapannya bisa tercapai Pak ya. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan satu observasi Pak. Boleh saya lihat RPP-nya Pak untuk saya pantau, saya lihat sesuai dengan catatan yang saya lakukan di dalam kelas tadi. Ya, baik. Di sini Pak saya melihat dari RPP Indonesia yang Bapak lakukan di dalam kelas tadi, ya sudah jelas Bapak sudah melakukan pendahuluan kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian materi intinya juga Bapak sudah laksanakan ya. Dan semoga harapannya ke depannya lebih baik lagi. Untuk sementara seperti itu dulu Pak. Ya. Kita rasa cukup. Semoga apa yang Bapak dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, Kita ucapkan terima kasih Pak. terima kasih juga sama-sama. Ya. Salam untuk Waalaikumsalam. keluarga Saya di sampaikan Pak. Pak Ali.